Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Setelah fajar, Phoenix Timur dan akupuntur putri kecil terbuka sendiri. Ketika tubuh bisa bergerak, Phoenix Timur tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Ah, aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Kemudian sepotong besar bilah angin dan nyala api memancar dari depannya. Rumah itu penuh dengan fluktuasi energi magis, dan putri kecil itu memeluk Xiao Yu dan buru-buru berbaring di tanah. Ketika Dongfeng Phoenix tenang, rumah itu sudah mengerikan, hampir semua pintu dan jendela telah hancur, retakan besar telah muncul di keempat dinding, dan atapnya berderit dengan suara berderit yang mungkin runtuh kapan saja. Pada saat ini, beberapa gadis yang tinggal di kamar sebelah berlari masuk, dan gadis cantik berambut pirang Ruth berkata, "Apa yang terjadi dengan sister sekolah Phoenix?" Oriental Phoenix berkata, "Tidak apa-apa, saya mengalami mimpi buruk, Anda keluar." Beberapa gadis keluar dengan curiga. Putri kecil itu berdiri memegang Xiao Yu dan menepuk-nepuk dadanya, berkata, "Membuatku takut, Sister Phoenix, kamu terlihat sangat menakutkan sekarang." Oriental Phoenix melihat putri kecil itu tersenyum dan hampir berkibar. Dia menatap putri kecil itu dengan keras dan berkata, "Aku kecewa denganmu karena sedikit masalah. Aku tidak berharap kamu begitu sombong tadi malam." Sebenarnya, petik 2. Sang putri kecil bersedih, "Saudari Phoenix, kamu salahku, dan aku tahu bahwa penampilanku semalam akan menyebabkan kesalahpahamanmu." Jalan napas Phoenix Timur, "Bagaimana saya salah dengan Anda, kesalahpahaman apa di antara kami? Pada saat kritis, Anda benar-benar ingin memberikan saya kepada sampah itu, pikirkanlah, saya marah, saya benar-benar ingin memukul Anda." Putri kecil itu berkata, "Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Aku terus melirikmu dengan mataku, meminta bantuan. Aku juga terjebak pada titik akupuntur pada waktu itu, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu, alasanmu terlalu buruk. Kamu bukan penyihir yang kuat, kupikir kamu bisa menggunakan energi magis untuk membuka kunci titik akupuntur sendiri, jadi aku terus memohon padamu seperti itu." Omong kosong, tubuh penyihir itu sangat lemah, bagaimana dia bisa membuka titik akupuntur sendiri? Aku tidak tahu banyak tentang kultivasi. Aku belum belajar metode kultivasi, kalau tidak aku tidak akan selalu diganggu oleh sampah itu. Yah, hantu akan mempercayai kata-katamu. Sister Phoenix, saya sangat sedih. Saya tidak berharap Anda percaya kepada saya. Masalah kecil, kamu pura-pura miskin. Oke, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak bahagia ini. Sister Phoenix, mari kita pergi untuk sarapan. Aku sangat lapar. Aku ingin minum bubur teratai dan ingin makan roti ayam. Apakah kamu masih berminat untuk sarapan? Aku tidak akan meminjamkanmu uang mulai sekarang. Dia mengatakan bahwa Oriental Phoenix berpakaian rapi dan berjalan keluar ruangan. Putri kecil itu juga buru-buru berpakaian dan diusir. "Tidak, Sister Phoenix, saya hanya mengenal Anda di sini, apakah Anda tega melihat saya kelaparan?" Segera setelah mereka pergi, kamar mereka meledak dengan keras. Baru-baru ini, ada anekdot terus-menerus di kampus. Pertama, ada masalah kecil yang menyebabkan pengepungan ribuan praktisi, kemudian, penjaga Phoenix memburu buih. Ketika badai berhenti, sebuah berita misterius menyebar ke seluruh akademi, seorang siswa dari Departemen Sihir diserang pada malam hari dan dipukuli dan dilemparkan ke petak bunga. Ketika orang-orang membuka titik akupunturnya untuk menyelamatkannya, dia dengan bingung mengatakan kata, "Buih," tetapi tidak peduli bagaimana orang bertanya kepadanya setelah itu, dia tidak akan menjawab. Segera setelah itu, dilaporkan bahwa Phoenix Oriental telah berangkat pagi-pagi dan menghancurkan asrama tempat dia tinggal. Banyak orang mengasosiasikan dua hal bersama-sama, dan keduanya berpikir bahwa kedua hal ini berkaitan dengan sampah. Untuk waktu ketika badai Phoenix muncul kembali, para siswa dari Departemen Sihir ingin melahap Chen Nansheng hidup-hidup. Setelah itu Phoenix Timur sangat malu karena dia bisa mendengar suara-suara orang lain dimanapun dia pergi. Untungnya, kali ini sang putri kecil, hati nurani ditemukan, tidak mengambil kesempatan untuk menambah kekacauan. Ia mencoba membantu Phoenix Timur untuk mengklarifikasi fakta. Di bawah penjelasannya, orang-orang mungkin memahami, seluk-beluk, masalah tadi malam. Mereka menangkap rencana seseorang untuk mengusir harimau dari gunung. Ketika mereka pergi untuk menangkap pencuri, mereka ditangkap oleh pencuri. Akibatnya, mereka kehilangan banyak barang berharga. Phoenix kehilangan kesabaran. Jelas, pencuri itu adalah sampah. Penjaga Phoenix sekali lagi secara spontan memburu Chenan di seluruh kota. Sejak akademi mengumumkan pembatalan pertanyaan pemeriksaan, mencari tangan kiri Tuhan, 2 hari lalu, para siswa yang salah memilih pertanyaan ini benar-benar terbebaskan, dan tim yang memburu Chenan menjadi tidak terlihat. Bangun di pagi hari, Chenan bermain dengan kristal sihir merah yang terputus dari tongkat Phoenix Timur. Pada saat ini, dia bisa membayangkan Phoenix Timur menjadi gila. Akhirnya, aku bernafas, aku harus membersihkan wakil presiden yang kejam dan tak tahu malu suatu hari nanti. Lelaki tua yang keji itu adalah orang yang paling dibenci. Chen Nan hanya ingin menyingkirkan kristal sihir merah. Tiba-tiba dia menghentikan gerakan itu lagi. Dia melepas giok Rui di lehernya dan menyatukan keduanya. Yu Rui memancarkan cahaya lembut untuk membungkus kristal ajaib di dalamnya, dan kemudian aliran lampu merah mengalir dari kristal ajaib ke batu giok Rui seperti air yang mengalir. Chen Nan buru-buru memisahkan keduanya, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ada beberapa celah kecil di kristal ajaib, dan kilau juga redup. Luar biasa. Chen Nan berjalan keluar dari penginapan dan menemukan para siswa yang memburunya.
Dia menghela nafas bahwa Phoenix Timur begitu menakjubkan sehingga ada begitu banyak pendukung yang setia. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada seni bela diri, dia tidak berani menghadapi begitu banyak pelindung bunga yang marah. Dia tidak ingin mengulangi proses tragis dikejar dan dibunuh oleh semua orang lagi. Tetapi jika dia terus bersembunyi di penginapan, dia harus mati lemas. Dia telah sembuh di penginapan belakangan ini, dan dia sudah bosan sejak lama. Dia memutuskan untuk pergi keluar kota dan berjalan-jalan. Dia memotong rambutnya yang panjang dan menempelkannya ke dagunya, berpura-pura menjadi pria berjanggut, dan kemudian meminta pria itu untuk membeli topi bertepi lebar dan menaruhnya di kepalanya. Sama seperti Chen Nan berjalan keluar dari penginapan, tetapi dia terus memperhatikan para siswa di jalan. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya. Dia berhasil meninggalkan kota kebebasan. Kota kebebasan dikelilingi oleh bukit-bukit hijau, dikelilingi oleh air hijau, dan tidak jauh dari kota adalah hutan yang rimbun. Hah, gelombang, Chen Nan menarik napas dan berkata pada dirinya sendiri, juga baik tinggal di kota yang berdosa. Pergi keluar dan lihat pemandangan saat kamu bebas. Pergilah ke Akademi Kamikaze untuk mendapat masalah ketika kamu bosan. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah biru sedang mengawasinya diam-diam. Dia mendengar janggutnya tegak, lelaki tua itu mengambil kain kasa dari lengannya dan menutupinya dengan tenang. Chen Nanhao tidak merasakannya. Dia berjalan ke hutan sambil merentangkan tangannya dengan nyaman. Tiba-tiba angin kencang berembus dari kepalanya, dan jiwanya yang ketakutan, semua ketakutan, karena dia sudah terlambat untuk menghindar, dan orang dapat membayangkan betapa mengerikannya perilaku kultivasi rakyat. Sebelumnya, dia bahkan tidak menyadarinya. Dia secara naluriah memiringkan kepalanya, tetapi dia masih tidak bersembunyi dari serangan orang itu. Dia hitam di depannya, dan tas kain diletakkan di kepalanya, dan kekuatan gelap menembus tubuh dari atas ke bawah, menutup akupunturnya. Pada saat yang sama, sebuah teriakan terdengar di telinganya, perampokan. Tapi suara itu jelas salah, yang membuatnya sulit untuk membedakan usianya, tetapi dapat dipastikan bahwa ini adalah seorang pria. Chenan berteriak dalam hatinya, aku mengandalkan, tidak, sebenarnya seseorang merampok dan berhasil. Mengapa aku begitu rendah diri sehingga aku dipegang oleh pencuri rambut? Tidak dapat membiarkan dia berpikir lebih jauh, dia dipukul dengan tinju yang memotong kepalanya dan menutupi wajahnya, dan dia melukai giginya dan menyeringai. Dia berteriak, berhenti, berhenti sekarang, ada sesuatu untuk dikatakan. Chenan tidak pernah berpikir akan ada hari seperti itu, dia benar-benar dipukuli oleh perampok jalanan, ini adalah lelucon besar baginya pada hari kerja. Tetapi apa yang terjadi hari ini harus membuatnya mendesah, diam-diam dia bersumpah bahwa jika dia bisa melanjutkan operasi, dia segera memukuli dan merampok perampok dan kemudian membuang 8 potong. Yang mengganggunya adalah bahwa perampok itu tidak berhenti karena komprominya, tetapi menjadi lebih agresif, meninju dan menendangnya, dan setiap inci daging di sekujur tubuhnya dirawat. Perampok itu tahu betul teknik memukuli orang, dan tidak melukai otot-otot Chen Nan, tetapi setiap kali dia meninju atau menendang, itu membuatnya menderita. Dia fokus pada saraf yang menyakitkan dan bagian-bagian sensitif, dan dia diperintahkan untuk melakukannya dalam waktu singkat. Keringat dingin di seluruh tubuh. Aku akan melakukannya, perampok maut, aku menyapa ibumu yang tersayang. Chen Nan benar-benar marah, dan benar-benar diperbaiki oleh pencuri rambut, dan itu memalukan hari ini. Kelinci kecil berani bersumpah padaku, aku memukul, memukul, memukul. Pria bertopeng itu dengan keras meninju dan menendang lagi. Chen Nan yang sakit ingin bersumpah lagi, tetapi mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan hal itu dia harus mengubah nada bicaranya dan berbisik, saudara Robert akan berhenti. Saya memiliki total 110 koin emas di tubuh saya. Saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan bertarung lagi. Aku memukul lagi, ini kau bajingan. Tinju hujan jatuh di kepalanya. Chen Nan merasa bahwa dia pasti memiliki hidung yang memar dan wajah biru saat ini, pasti bertarung dengan penyihir yang dipukul olehnya di Akademi Kamikaze. Pikirkan tentang pertemuan antara mereka berdua. Aku mengatakan hal yang salah, hentikan para pahlawan dengan cepat, aku akan memberikan semua harta milikmu. Dia mengutuk dalam hatinya, benar-benar berbisik kepada seorang perampok, ini biasanya tidak terbayangkan. Tinju dan kaki perampok itu masih tanpa henti, dia hanya memperlakukannya seperti karung pasir manusia, cara marah dan cara bertarung, sampai dia hampir pingsan, pihak lain berhenti. Setelah penyiksaan yang sangat menyakitkan ini, tulang Chen Nan hampir hilang. Setelah badai mulai tenang, perampok itu mulai meraba-raba dirinya, dan akhirnya mengeluarkan semua benda di tangannya. Ya Tuhan, ada begitu banyak retakan pada kristal sihir merah. Kali ini perampok itu tidak lagi mengeluarkan suara palsu, dan Chen Nan tiba-tiba mendengar kemarahan seorang lelaki tua. Bocah harammu benar-benar merusaknya, apa yang akan kamu bayar untuk itu? Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba menyadari bahwa apa perampok ini, pastilah penguasa Akademi Shen Feng. Dan dia harus tahu Phoenix Timur. Agaknya pihak lain sudah tahu apa yang dia lakukan tadi malam, dan hari ini dia datang untuk membalasnya. Dia ingin menangis tanpa air mata, dan sebenarnya menyebabkan orang tua yang jahat dan mengerikan. Bagaimana Anda merusak kristal sihir merah? Cepat, Chen Nan merasa seperti dia dibesarkan oleh sepasang tangan yang kuat. Hei, orang tua itu marah, aku sengaja menepuknya, jadi. Sungguh hal yang mengerikan. Chen Nan merasakan pusaran langit, pun, dia jatuh ke tanah, air mata keluar dari rasa sakitnya.
Bocahmu yang tak tahu malu berani menggoda cucuku, dan dengan paksa melepas tongkatnya, itu adalah hal yang sial, aku memukul keras. Chenan sekali lagi hancur, dia tidak pernah berpikir bahwa Oriental Phoenix akan memiliki kakek sesat, dia hanya bisa berteriak, dan akhirnya pria tua itu menendang dengan marah dan berbalik. Butuh waktu lama bagi Chenan untuk melepaskan titik akupuntur sendirian. Dia merobek kain di kepalanya dan jatuh ke tanah. Dia dipukuli hari ini dan dia bahkan tidak melihat bayangan orang lain. Tertekan sampai ekstrim, Phoenix Timur sebenarnya memiliki kakek yang sangat ketakutan. Dia ingin menangis tanpa air mata. Ketika dia mengambil koin-koin emas yang tersebar di tanah dan hendak berbalik, sebuah tawa samar terdengar di belakangnya, dan monster tua itu mendatanginya seolah-olah muncul dari udara yang tipis. Ah, senior, wajah Chen Nan biru dan bengkak saat ini. Ketika dia melihat monster tua itu, dia merasa sedikit malu, dan tiba-tiba dia bangkit. Oh, ini menarik, beraninya kamu pergi ke Akademi Kamikaze untuk menemukan masalah, ini benar-benar berani. Aku hanya secara tidak sengaja memprovokasi seorang gadis yang sulit diprovokasi. Aku tidak berharap gadis itu menuntut secara acak dan mendorong kakeknya keluar. Pria tua ini benar-benar keji. Lain kali aku pergi ke Akademi Kamikaze pada malam hari, aku harus menyalakan api besar. Alas, Chen Nan menyeret luka di sudut mulutnya ketika dia berbicara, dan giginya sangat sakit sehingga dia menyeringai. Monster tua itu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu Akademi Kamikaze sebagai tempat, apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Jalan Chen Selatan, saya pernah ke sana 2 kali pada malam hari. Monster tua itu bertanya, di mana Anda pernah berkunjung? Chenan Road, saya membuat lingkaran penuh di dalam. Monster tua itu tersenyum dan berkata, jika aku mengharapkannya, banyak orang telah menemukanmu, tetapi orang-orang ini tidak membuatmu malu. Chenan terkejut, dan berkata, tidak. Monster tua itu berkata, orang-orang aneh keluar berturut-turut, dan itu bukan tempat bersantai. Kemudian dia membalikkan kata-katanya dan berkata, yah, aku mendengar orang mengatakan bahwa masalah kecil yang menyusahkan telah bergabung dengan Akademi Senfeng, aku akan pergi untuknya buka kunci tubuhnya dan biarkan dia belajar sesuatu di sana. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Sepertinya aku tidak perlu maju. Petik 2. Chen Nan mendengarkan keringat dingin dan berkata, apakah para senior tidak akan melihatnya? Tidak, rawat saja dia untukmu. Setelah itu, monster tua itu menghilang dari hutan dalam 2 langkah. Untuk sesaat, para tetua Oriental Phoenix dan putri kecil itu datang ke pintu satu demi satu, yang membuat Chen Nan merasa tertekan, terutama kakek Oriental Phoenix, yang sekarang ingin bertarung dengan pria tua yang jahat itu. Setelah perubahan ini, dia tidak lagi ingin menonton pemandangan, dan dengan lesu berjalan ke kota dosa. Sebelum memasuki kota, dia mendorong topi ke kepalanya dan menekannya lagi, karena sekarang dia adalah orang yang menyedihkan, dia tidak ingin dilihat oleh siapapun. City of Freedom, jalanan dipenuhi orang. Dan mahasiswa dari Kamikaze College melewati kerumunan dari waktu ke waktu. Chen Nan dipukuli di luar kota, dan pada saat ini dia melihat bahwa orang-orang yang telah menangkapnya berpasangan dan bertiga terbakar, dan dia benar-benar ingin maju dan mengambil seseorang untuk memukulnya. Tiba-tiba ada kerusuhan di depan, dan seseorang berteriak, seseorang akan berduel di depan, pergi dan menonton. Semua orang di jalan melonjak ke depan dengan rasa ingin tahu, dan Chen Nan tidak bisa tidak mengikutinya. Pada saat ini, hidung dan wajahnya bengkak, dan dia tidak khawatir dikenali. Itu hanya sedikit memalukan, karena banyak orang memandangnya dengan tatapan aneh. Saya melihat selusin anak muda berdiri di area terbuka di depan. Tidak sulit untuk menemukan bahwa orang-orang ini semua adalah pembudidaya, dan kebanyakan dari mereka adalah penyihir. Seorang pemuda memegang bendera besar di tangannya dan menulis surat. 4 karakter besar, tantang bui itu. Hidung Chenan nyaris bengkok, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada suara-suara garing di antara tulang-tulang itu. Tetapi dia mencibir lagi, karena dia merasa sepertinya berada di dalam tabung gas, dan dia ingin memperbaiki pria dengan spanduk besar. Pria muda yang memegang spanduk itu berteriak, apakah bui itu datang? Saya tahu Anda akan cepat atau lambat akan menerima berita itu. Jika Anda seorang pria, keluar dan lawanlah kami. Kerumunan orang semua membicarakannya. Beberapa orang bertanya, siapa sampah itu, dan itu sepadan dengan usaha dari Master Akademi Kamikaze. Pria muda itu berkata, dia pria pemberani, bajingan yang tak tahu malu, tetapi dia tidak berani menghadapi kita. Apakah Anda datang ke buangan? Apakah Anda mendengar kata-kata saya? Ada benih untuk melawan saya, jika Anda bisa mengalahkanku. Kakak-kakakku dan aku berjanji akan membiarkanmu pergi dengan tenang dan tidak akan memburumu lagi. Jika kau takut, terus menyusut. Petik 2. Chen Nan telah menderita kerugian besar sekarang, dan hatinya tidak nyaman. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menangis, dan dia merobek setengah lengan bajunya dan menutupi wajahnya. Lalu dia berdiri dan melompati kepala mendarat di lapangan. Penonton di luar lapangan gempar, dan belasan orang muda di lapangan menunjukkan ekspresi bahagia. Kaum muda yang memegang spanduk besar menyerahkan tiang bendera kepada orang lain dan dengan hati-hati memandang Chen Nan, berkata, kamu sampah. Akhirnya kamu muncul. Petik 2. Bah, kamu bajingan. Chen Nan menyela kata-katanya dan berkata, bisakah kamu menghitung apa yang baru saja kamu katakan? Pemuda itu berkata, tentu saja, bisakah saya masih menyesal setelah berbicara di depan begitu banyak orang?
Chenan Roth, bisakah Anda mewakili semua siswa Akademi Kamikaze ini? Pria muda itu merasa malu untuk sementara waktu, dan berkata, kamu dapat yakin bahwa selama kamu bisa mengalahkanku hari ini, aku berjanji akan membiarkanmu pergi dengan tenang, tidak ada yang akan mempermalukan kamu, dan saudara-saudara kita tidak akan pernah terus memburu kamu. Oke, apa yang aku inginkan adalah kalimatmu. Hari ini aku harus banyak bernafas. Kamu Akademi Kamikaze terlalu banyak berutang padaku. Wakil dekan yang berbahaya, lelaki tua berbau oriental yang kejam, seksku, biarkan aku duluan bebankan bunga pada siswa Anda. Petik 2. Melihat emosi luar kendali Chen Nan, selusin siswa menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan tidak mengerti mengapa dia begitu bersemangat. Saya mendapat berita bahwa ada lebih banyak siswa yang datang ke sini. Segera ada lusinan orang di lapangan kerja, dan ada semakin banyak orang di sekitar penonton. Pemuda itu berkata, apakah kamu siap untuk sampah itu? Aku persen-persen tanda pagar, kamu bajingan, nama keluargaku adalah Chen. Jika kamu siap, aku akan mulai. Pergi mati, kalian yang bengkok dan mencari pemukulan. Chen Nan meninju di masa lalu, dan kekuatan meninju kekerasan itu menakutkan. Pria muda itu buru-buru melayang ke udara dan berkata, Chen Sampah, apakah Anda memiliki seni bela diri, benar-benar menyerang saya, mari kita mulai sekarang. Chen Nan menatapnya dan berkata, ternyata kamu adalah penyihir hantu. Departemen sihir paling mengejar saya. Hari ini saya harus membuat Anda iblis Pighead dan memberi mereka contoh. Membanting si penyihir. Pesulap itu dengan cepat melayang ke samping, dan kemudian membaca serangkaian mantra. Unsur-unsur magis berkumpul menjadi bola api sebesar telur dan dengan cepat menyerang Chenan. Chenan tidak berani meremehkan, menjentikkan untuk bersembunyi, bola api menghantam tanah dan membuat suara keras, booming, menghantam tanah keluar dari lubang hitam besar. Perubahan warna yang menakutkan di sekitar para penonton bergegas kembali, membuat venue jauh lebih besar. Selanjutnya, si penyihir terus melancarkan serangan sihir, menyebabkan nyala api naik di lapangan, dan nyala api melaju ke Chenan, dan terkadang ada petir menyambar, dan busur listrik yang kuat pecah. Tubuh Chenan dengan cepat kilat, menghindar dengan cepat, tetapi tanpa sengaja masih dibakar oleh sepotong pakaian, dia buru-buru memotong. Ketika penyihir udara bangga, gas pedang yang ganas tiba-tiba naik ke langit, dan ujung yang tajam dan tajam hampir menembus penyihir itu, membuatnya takut untuk tidak pernah terlalu dekat. Para siswa Akademi Kamikaze yang melihat ke lapangan terkejut, mereka tentu mengerti kekuatan apa yang diwakili oleh roh pedang emas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa buih yang sangat dibenci sebenarnya adalah alam tingkat ketiga. Prajurit Oriental. Meskipun para penonton tidak mengerti metode kultivasi, mereka tidak bisa tidak mengagumi api yang mengamuk, kilatan petir, dan sesekali tepi emas, dan suara tepuk tangan datang satu demi satu. Penyihir tidak berani terlalu dekat dengan Chenan dan melemparkan sihir di ketinggian untuk melakukan serangan jarak jauh, tetapi kekuatan mereka jelas jauh lebih kecil, dan mereka tidak bisa menyebabkan Chenan pukulan efektif sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa terus melayang di udara dengan cepat, secara akurat mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan menyelinap, dan kemudian dengan cepat mundur. Meskipun serangan sihir ini tidak dapat membawa ancaman terlalu banyak untuk Chenan, tetapi selalu menerima gerakan secara pasif membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi penyihir di udara sudah takut padanya, dan dia tidak akan terlalu dekat, jadi dia tidak punya cara sama sekali. Satu-satunya cara sekarang tampaknya menunggu penyihir kehabisan daya dan tidak dapat terus memburunya saat mengambang di udara. Mendengarkan suara bising di luar venue, Chen Nan mengintip dan melihat bahwa hampir 100 siswa telah datang dari sekolah kamikaze. Dia berteriak keras di hatinya, jadi seseorang akan mengirim surat ke Phoenix Timur cepat atau lambat, jika dia memprovokasi dia benar-benar tidak bisa memakannya. Melihat penyihir di udara, dia menggertakkan giginya dan diam-diam berkata, jika sejauh ini, dibutuhkan setengah dari keahlianku untuk melemparkan penangkap naga. Jika aku tidak berhasil menangkapnya, aku akan sangat berbahaya. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Petik 2. Chenan mengirimkan puluhan roh pedang berturut-turut, dan tanduk tajam yang menyilaukan itu, berkicau, di udara, dan penyihir yang ketakutan segera melarikan diri. Setelah pedang emas penuh energi, pesulap dengan cepat bergegas turun, mengirimkan 7 atau 8 bola api kecil berturut-turut, dan kemudian menurunkan beberapa baut kilat. Menghadapi energi magis yang gila dan mengamuk ini, Chen Nan seperti sosok listrik, berkedip ke samping, dan kemudian tangannya melambai dalam embusan angin yang kencang. 2 telapak tangan emas besar pergi ke penyihir di langit seperti lampu listrik. Pesulap tidak bisa membuat tanggapan sebelum ia dipegang dengan kuat oleh sepasang telapak cahaya. Angin melonjak, dan kekuatan menekan, tanah berdebu. Sa Fei Yang memegang penyihir itu kembali. Suara seruan dari luar lapangan satu demi satu. Orang-orang itu tidak mengerti seni bela diri, dan orang-orang terus berteriak. Adegan itu kacau untuk sementara waktu. Tangan Tuhan, Tuhan, telapak tangan. Para siswa Sen Feng Chou Lege juga linglung untuk sementara waktu, tetapi tidak berharap Chen Nan begitu keluar dari sekolah. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, mereka sudah menjerit-jerit lagi dan lagi. Chen Nan menangkap pesulap itu dan menjatuhkannya ke tanah, kemudian dia menghajar pesulap yang diperbaiki oleh orang tua itu di hutan. Para siswa di sebelah mereka bergegas, tetapi penyihir ini memiliki kekuatan yang sangat kecil, dan beberapa orang diusir oleh lengan Chen Nan. Kemudian, para siswa ingin membuat sihir ketika mereka marah, tetapi Chen Nan berhenti dan melepaskan penyihir pemukul.
Penyihir yang dipukuli berdiri, dan sekarang pipinya yang bengkak dan lingkaran mata gelapnya benar-benar cocok dengan Chen Nan yang bertopeng. Ah, nyaman gelombang-gelombang-gelombang, Chen Nan mengulurkan pinggang malas dan menghela nafas. Para penyihir di sebelah, kamu, hampir gila, dan hampir harus secara kolektif meluncurkan serangan sihir padanya. Chen Nan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kami punya janji terlebih dahulu. Setelah saya mengalahkannya, Anda tidak boleh mempermalukan saya. Murid-murid dari Akademi Kamikaze itu menatap punggungnya gelombang www.metelnovel.com gelombang matanya hampir terbakar, dan seorang penyihir berteriak, berhenti. Chen Nan menoleh untuk melihat siswa yang menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah kamu ingin menyesal? Pesulap yang berteriak berkata, apakah kamu ingin benar-benar menyingkirkan pengejaran kami padamu? 3 hari kemudian, kami akan mendirikan di Akademi. Jika kamu bisa mengalahkan perwakilan yang kami rekomendasikan, kami tidak akan mengejar kamu mulai sekarang. Apakah ada yang masih ingin menjadi karung pasir untukku? Yah. Aku akan bertarung dalam 3 hari. Semua siswa menatap tajam ke arahnya, dan Chen Nan yang memandangnya dingin, dia takut bahwa siswa yang marah tiba-tiba kehabisan kendali dan mengejarnya, bergegas keluar dari tempat dan menghilang ke kerumunan. Segera setelah Chen Nan pergi, Oriental Phoenix dan putri kecil itu membawa selusin gadis ke tempat kompetisi. Ketika dia mengetahui bahwa Chen Nan telah pergi, Oriental Phoenix sangat marah, tetapi ketika dia mendengar bahwa Chen Nan akan pergi ke Akademi Kamikaze untuk berkelahi 3 hari kemudian, kilasan sukacita melintas di wajahnya, dan dia mengertakkan giginya, kematian. Saya pasti akan bertemu Anda secara langsung. Petik 2. Chen Nan kembali ke penginapan untuk melihat pipi yang bengkak di cermin dan hampir marah. Kakek Oriental Phoenix menjulang tinggi di hatinya, yang telah meningkat hingga ke puncak wakil presiden, tentu saja, tingkat kebencian. Dia bersumpah untuk membalas dendam pada 2 pria tua yang penuh kebencian dan kebencian ini atas kesempatan itu. Tanda seru. Bab terakhir dan 1 posting, orang mesum yang tak terhitung jumlahnya mengatakan di area ulasan buku bahwa protagonis itu maskulin. Saya sangat aneh. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa protagonis itu memiliki wanita cantik. Jika mencapai volume kelima, protagonis didorong dengan cantik oleh seorang wanita. Bukankah protagonis akan menjadi laki-laki di antara laki-laki di antara laki-laki? 3 hari berlalu dan Chen Nan memelihara memar di wajahnya. Selama 3 hari ini ia membeli sejumlah besar senjata, busur keras, 30 panah berduri, 30 lengan panah, dan 30 pisau terbang, 30 manik-manik besi. Dia ditutupi dengan senjata tersembunyi di sekujur tubuhnya, dan dia bersusah payah berurusan dengan penyihir yang bisa terbang. Ketika dia datang ke Akademi Kamikaze, dia terkejut, aku melihat banyak penyihir sudah menunggu di gerbang, semua orang memelototinya, setelah dia berjalan ke perguruan tinggi dengan orang-orang ini, dia menyebabkan banyak orang menatapnya. Bicaralah dengan lembut. Apakah kamu tahu bahwa kali ini Departemen Sihir akan berduel dengan sampah itu? Ya, aku mendengar bahwa dikatakan bahwa ribuan orang telah berkumpul di sana di Yan Wuchang nomor 3. Bajingan ini sangat berani, dia berani mengejek kecantikan terkenal dari kampus kita. Kali ini dia sudah mati. Ayo, mari kita lihat. Banyak orang bergegas ke Yan Wuchang ketiga. Ketika Chen Nan bergegas ke sana dengan para penyihir, sudah ada banyak orang, dan adegan itu penuh dengan kebisingan. Seorang pesulap memberitahu Chen Nan, perwakilan yang kami pilih belum ada di sini. Anda harus menunggu di sini sebentar, tapi jangan berkeliling, atau jangan menyalahkan kami jika ada bahaya. Chen Nan mendengus, tetapi dia tidak berani berjalan ke arah kerumunan, tetapi hanya berdiri jauh dari pinggiran. Dia takut pembawa pesan bunga yang fanatik itu akan menyerangnya dengan marah. Tawa kecil terdengar di belakangnya, Chen Nan berbalik untuk menonton, dan melihat seorang pria muda yang anggun, dan anggun datang. Pendatang ini sangat tampan, dapat dikatakan bahwa kecantikannya sangat ekstrim, dan dia disebut pria kecantikan yang tiada taranya, tetapi ketika dia melihat dari dekat, dia terkejut, pria ini ternyata adalah seorang wanita dalam pakaian pria. Wanita ini memiliki sosok yang cantik. Rambut hitam pendeknya hanya menutupi telinganya, matanya jernih dan bersih, seperti air musim gugur, hidung kiong lurus, bibir kemerahan, berpadu membentuk pasangan yang cantik. Wanita dengan rambut pendek tidak mengenakan rok panjang, tetapi mereka mengenakan pakaian pria yang populer saat ini, mereka terlihat ringkas, menyegarkan, dan mampu mengungkapkan keindahan netral, memancarkan suasana yang aneh dan mempesona, menyegarkan dan tak tertahankan. Chen Nan tidak berharap seorang wanita begitu tampan. Melihat wanita yang terbang, percaya diri dengan rambut pendek, dia hilang untuk sementara waktu. Hei, rambut bodoh apa? Suara wanita berambut pendek itu penuh dengan daya tarik. Batuk. Chen Nan malu untuk sementara waktu, berpura-pura menutupi batuknya, tetapi dia dengan cepat tenang dan tersenyum, adakah yang salah dengan kakakku? Alis wanita berambut pendek itu mengangkat alisnya, tetapi merentangkan lagi, dan berkata sambil tersenyum, dasar brengsek, kamu telah menyinggung Phoenix Timur, berani menertawakanku seperti ini, apakah kamu takut menarik lebih banyak orang untuk membunuh? Jantung Chen Nan berdegup kencang, dan wanita di depannya jelas-jelas merupakan serangkaian wanita cantik yang memesona, seperti Oriental Phoenix dan Little Princess, terutama kecantikan netralnya yang aneh lebih memikat, pengagumnya mungkin lebih dari sekadar Oriental Phoenix. Kebanyakan, apa yang dia katakan sama sekali tidak mengkhawatirkan. Kecantikan netral tersenyum, dengan pancaran samar di wajahnya, berkata, takut. Oh,
Sebenarnya banyak orang mengatakan bahwa saya seperti tomboy. Jika Anda berpikir begitu, panggil saya saudara. Hei, boleh aku tanya nama kakakku? Sepertinya sampahmu benar-benar nakal. Nama Nona Ben adalah tarian naga. Aku punya sesuatu untuk datang kepadamu hari ini. 5 kecil, apakah kamu masih memiliki 4 saudara perempuan? Bah, sampahmu benar-benar layak untuk nama itu. Meskipun Long Wu berpakaian seperti seorang pria, wajahnya yang cantik juga sangat netral, tetapi ucapan dan tata keramanya sangat elegan, ditambah kepercayaan dirinya, dia memancarkan sikap yang luar biasa, pesona. Bajingan itu, aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, kamu menunjukkan semacam kuaines, cukup seperti penangkap naga yang hilang di seni bela diri oriental, tetapi apakah itu benar? Ini, Chen Nan tidak berharap dia menyebutkan masalah itu tiba-tiba. Long Wu tersenyum dan berkata, sepertinya benar, kita memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana cara berdiskusi. Chen Nan berseru, kamu juga akan menangkap tangan naga. Tidak, akankah kamu mendiskusikannya dengan kamu jika kamu melakukannya? Chen Nanqi berkata, apakah Anda masih harus berdiskusi dengan saya? Kamu memberitahuku cara berlatih, aku tidak tahu bagaimana melakukannya, dan kemudian berdiskusi denganmu lagi. Chen Nan, tarian naga bertanya, mengapa kamu tidak bicara? Chen Nan tidak menyangka bahwa tarian naga ingin mencuri kata-kata tuannya, jadi dia berkata sambil tersenyum, tolong, saudaraku, jika kau ingin mencuri penangkap nagaku, katakan saja, mengapa tidak serius? Jadi kamu setuju? Bagaimana sekolah unik seperti itu bisa diwariskan sesuka hati? Long Wu tertawa dan berkata, oh, aku khawatir kamu harus menyebarkannya jika kamu tidak ingin menyebarkannya. Chen Nan berkata, lelucon, saya tidak ingin memberitahu siapa yang bisa memaksa saya. Suara tari naga penuh dengan daya tarik. Dia berbisik dengan suara rendah, apakah kamu ingat malam belum lama ini, kamu berlari ke daerah asrama perempuan larut malam untuk mencoba berkelakuan buruk, dan ditemukan oleh seorang gadis. Chen Nan terkejut bahwa dia benar-benar tersesat ke area asrama wanita ketika dia pertama kali mengunjungi Sen Feng Chol Lege di malam hari, dan diperhatikan oleh seorang gadis yang keluar dari pintu. Omong kosong, tidak ada yang terjadi. Aku masih ingin berdalih. Gadis itu adalah teman sekamarku. Setelah dia berteriak, aku yang pertama kali bergegas keluar. Aku baru saja melihat punggungmu berpaling. Selama aku melihat sosok seseorang, aku pasti akan mengenalinya lain kali. Dia, ya, tidak menyangka bahwa sampah terkenal itu ternyata adalah pelacur malam itu. Anda mengatakan bahwa jika saya menyebarkan berita ini, sensasi apa yang akan ditimbulkannya? Petik 2. Chen Nan mendengarkan keringat dingin, dan keindahan menakjubkan di depannya benar-benar sulit. Wajah tarian naga penuh lelucon, mengatakan, haruskah aku menemukan gadis itu dan membiarkannya mengidentifikasi kamu? Chen Nan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Dia melihat wajah cantik di depannya dan berkata, saudaraku, bukankah kamu begitu kejam? Bah, kamu masih kecanduan. Temukan waktu untuk saudaramu menulis metode rahasia, kalau tidak kamu bisa memikirkan konsekuensinya. Tarian naga itu indah dan memancarkan temperamen yang tak terkatakan, tidak bisa diperhatikan, kerumunan yang tidak jauh sudah menyadarinya. Dia terkekeh, aku tidak terburu-buru untuk belajar penangkap naga sekarang. Kamu akan punya waktu untuk menulisnya padaku nanti. Pergi dan coba untuk mengalahkan para deputi yang dipilih oleh Departemen Sihir untuk memperjuangkan prajurit oriental kita, dan omong-omong, membuat frustrasi itu lebih baik daripada kekuatan Phoenix. Kata Dragon Dance dan berbalik. Para siswa di kejauhan penuh permusuhan terhadap Chen Nan. Tiba-tiba seorang kenalan menarik perhatiannya, dan Guan Hao, sosok kekar, berjalan di sini melalui kerumunan. Guan Hao mendekat dan berkata, Kakak Chen, aku tidak berharap keberanianmu menjadi begitu besar, aku berani merayu keindahan besar dari Departemen Sihir, dan berlari dengan keras. Untuk bertarung, Chen Nan sekali lagi menunjukkan perasaan tidak berdaya, terlalu malas untuk menjelaskan lagi, dia dengan enggan berkata, tolong, saya katakan Mouse, apakah Anda pikir saya terlihat seperti orang sembrono semacam itu? Guan Hao menatapnya dan berkata dengan serius, seperti, kamu tidak lupa untuk menculik seorang wanita cantik ketika kamu melarikan diri ke kota dosa. Sekarang kamu sudah stabil, kamu tidak bisa menjamin bahwa kamu tidak akan melakukan hal semacam itu. Saya tidak melihat Anda menjadi sampah terkenal, itu tidak bisa dipercaya. Petik 2. Kamu adalah tikus mati, kamu tidak terlalu percaya padaku. Melihat itu percaya dan mendengar itu salah. Aku tidak percaya kamu akan melakukan hal semacam itu. Tapi baru saja aku melihat dengan matamu sendiri bahwa kamu menghentikan wanita cantik dari Departemen Seni Bela Diri Timur untuk membiarkan orang pergi. Dalam waktu yang singkat, kamu telah memprovokasi Tuhan. 2 dari 6 keindahan cantik dari Akademi Angin, sayangnya. Guan Hao menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Kamu seperti apa? Bagaimana kamu melihatnya? Apakah itu benar-benar mata tikus? Chen Nan melihat bahwa dia sengaja menggoda, dan dia terlalu malas untuk peduli. Diam. Aku berbicara kepadamu dengan risiko hidupku. Kamu hampir musuh semua siswa Akademi Kamikaze. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah mencapai titik kebencian antara orang-orang dan para dewa. Jika kamu membiarkan mereka mendengar apa yang aku katakan kepadamu, mustahil untuk melihat ke arah lain. Tikus busukmu, yang tamak akan kehidupan dan takut akan kematian, tidak berbicara dengan benar, bagaimana kamu bisa mengatakan, apa itu, kebencian manusia dan dewa, apakah itu dilebih-lebihkan?
Guan Hao memandang ke kiri dan ke kanan dan berkata, Kakak Chen, saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Perwakilan yang dipilih oleh Departemen Sihir kali ini sangat kuat. Dikatakan sebagai penyihir tingkat ketiga dan salah satu ahli dari Departemen Sihir. Dan diam-diam jatuh cinta pada Phoenix Timur, jika kau bertarung dengannya sampai mati. Petik 2. Pergilah, kamu gagak mulut, belum mengucapkan kata yang baik dari awal sampai sekarang, kamu harus melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini selusin penyihir datang dan berkata, apakah kamu siap untuk sampah itu, duel akan dimulai. Oke, kau yang memimpin. Chen Nan mengikuti para penyihir ini dan meninggalkan Guan Hao. Pada saat ini, tidak kurang dari 1.000 anak lelaki dan perempuan di Yan Wuchang, dan sejumlah besar siswa terus-menerus datang ke sini. Setengah dari mereka berasal dari Departemen Sihir, dan setengah lainnya adalah siswa yang datang untuk melihat siswa yang sibuk dari Departemen Taoisme, Seni Bela Diri Timur, dan Seni Bela Diri Barat. Setelah melihat Chen Nan, ada banyak diskusi, menunjuk padanya. Orang ini sampah. Ya, aku dengar dia dan masalah kecil itu adalah hubungan saudara. Itu tidak terlihat seperti pria. Kamu tidak melihatnya sekarang, dia benar-benar mencegat jalan Nona Longwu. Orang ini orang yang tidak tahu malu. Chen Nan mendengarkan diskusi yang kacau itu, dan sejumlah besar tuduhan palsu ditambahkan ke kepalanya, dia akhirnya melewati kerumunan dan tiba di tempat kosong di tengah. Seorang pemuda berusia 25 hingga 6 tahun berdiri di tengah lapangan, dengan rambut pirang panjang terapung santai di pundaknya, wajah tampan dengan senyum tipis, sangat cerah dan cemerlang, memberikan perasaan ramah kepada orang-orang. Dia mengenakan jubah sihir biru dan 3 garis emas di borgolnya, menandainya sebagai pesulap yang mencapai tingkat ketiga. Halo, kakak sampah. Aku XXX. Chen Nan berbisik pelan, dan kemudian berteriak, tolong, nama keluargaku Chen. Pemuda berambut pirang itu berkata dengan sopan, halo, saudara Chen, nama saya Kevin. Chen Nan menghela nafas dan berkata, jika kalian dari Departemen Sihir akan berhenti melibatkanku mulai sekarang, aku pikir aku akan baik-baik saja. Kevin tersenyum dan berkata, jika bukan karena kamu bersikap kasar kepada Nona Oriental dulu, aku tidak berpikir akan ada banyak masalah. Lalu ada hiruk-pikuk di luar pengadilan. Kevin mengajarinya dengan ganas. Kevin ingin mempromosikan Departemen Sihirku. Bahkan ada beberapa gadis yang berteriak dengan berani. Kevin, kamu yang paling tampan. Kevin favoritku cerah. Tiba-tiba seekor elang terdengar di udara, Phoenix Timur terbang dari kejauhan di bawah elang raksasa emas, dan sang putri kecil juga duduk di atasnya. Elang raksasa itu mengayunkan angin kencang dan mendarat di padang, kedua wanita di bagian belakang elang itu melompat turun. Oriental Phoenix berkata, apa yang kamu lakukan, Kai Wenwen? Kevin menunjukkan senyum cerah dan berkata, Phoenix, kau di sini. Banyak siswa di departemen memintaku maju untuk membuatmu marah. Oriental Phoenix memegang tongkat giok ungu, mengenakan jubah sihir putih, menunjukkan suasana suci yang bermartabat. Tetapi ketika dia melihat Chen Nan, wajahnya yang cantik segera tertutup embun beku. Dia memelototi Chen Nan dengan keras, lalu menoleh ke Kevin dan berkata, aku akan menangani masalah ini tanpa siapapun. Mengganggu. Petik 2. Kevin tersenyum dan berkata, inilah yang dimaksud sebagian besar teman sekelas, bukan klaim saya sendiri. Mereka mengatakan tidak hanya untuk membantu Anda bernafas, tetapi juga untuk mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan kekuatan sistem sihir saya. Oriental Phoenix berkata, terima kasih, para siswa atas kebaikan Anda, tetapi ini adalah urusan saya sendiri. Saya akan mengurusnya sendiri. Para senior meminta Anda untuk pensiun. Bakat Phoenix Timur luar biasa. Pada usia 17 tahun, ia sudah menjadi penyihir tingkat 2, dan sekarang Fang Ling yang berusia 20 tahun telah memasuki negara bagian tingkat ketiga. Kevin tahu bahwa dia selalu sombong dan tidak akan pernah menuruti bujukannya, meskipun dia sangat mengkhawatirkannya, dia harus mundur. Putri dalam gaun ungu, memegang giok kecil seperti kucing porselen kecil di tangannya, dia tersenyum dan berjalan ke Chen Nan sebelum dia berbisik, kematian dan sampah melihat pada saat ini bagaimana Anda melarikan diri dari Akademi Kamikaze. Chen Nan membuat gerakan cepat ke dahinya di udara, yang mengganggu putri kecil itu, dia berkata dengan udara, kamu sudah mati, sampah, ham. Chen Nan tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Dia memikirkan komitmen monster tua itu dan berkata, setan kecil akan datang ke Fuseng In besok. Aku akan membantu kamu membuka blokir tubuhmu. Jangan terlambat, jangan memimpin seseorang untuk menghitung aku, kalau tidak semuanya konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Petik 2. Wajah sang putri kecil menunjukkan keterkejutan, dan pada saat ini, Oriental Phoenix berkata, masalah kecil, tolong hindari. Hari ini, aku dan sampah ini tidak pernah berakhir. Setelah putri kecil pergi, Oriental Phoenix datang. Dia memandang Chen Nan dengan pahit, dan berkata dengan dingin, hari ini, aku harus menurunkanmu dari bui hari ini. Pada saat ini, dia memang merasa jengkel. Baru-baru ini, insiden Phoenix berteriak di Akademi Senfeng. Sekarang, dia memiliki pertempuran besar, yang membuatnya malu. Dia hanya membenci Chen Nan. Chen Nan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, saya mendengar bahwa Departemen Sihir akan memilih pertempuran yang menentukan melawan saya. Sekarang Anda telah melakukannya sendiri, perjanjian sebelumnya tidak dihitung. Jika saya menang, kita akan apakah dendam di antara keduanya dibatalkan? Petik 2. Oriental Phoenix membenci dan berkata, tentu saja, aku wakilnya.
Jika kamu bisa memenangkanku, tidak ada yang akan mengejarmu. Tapi kamu sudah mati, kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Chenan tertawa dan berkata, malam itu, hehe. Dia sengaja membuat marah Phoenix Timur, menyebabkan dia kehilangan hati yang biasa sehingga dia bisa mengambil keuntungan dalam pertempuran berikutnya. Kalimat ini membuat Phoenix Oriental benar-benar kasar, dan matanya hampir terbakar. Ah, kamu bajingan, kamu adalah orang yang tidak senonoh, tidak tahu malu, jahat, dan berbudi luhur, aku harus membunuhmu hari ini. Dia terbang cepat ke udara, kilatan petir dari tongkatnya ke Chenan, dan kekuatannya besar. Bola api kecil terus membom di sekitar Chenan, energi magis di lapangan mengamuk di mana-mana. Ada banyak kesibukan di luar kerumunan, dan semua orang bersorak untuk Phoenix Timur yang marah. Ular emas itu berkibar di lapangan, kobaran api melonjak, dan Chenan seperti sosok listrik, menghindari gelombang serangan sihir yang keras. Pada akhirnya dia mengambil kesempatan untuk melepaskan busur keras di punggungnya dan mengambil panah serigala dari quiver dan meletakkannya di tali busur untuk mengarahkan Phoenix Timur di udara. Kevin berteriak keras, Phoenix, berhati-hatilah. Ada juga seruan seru di luar lapangan. Waspadalah terhadap busur dan anak panah. Waspadalah. Meskipun Phoenix Timur dalam keadaan marah, dia selalu memperhatikan Chenan. Dia telah mendengar bahwa Chenan telah menunjukkan penangkap naga sebelumnya, jadi dia tidak terlalu dekat dengan tanah di seluruh. Tapi dia jauh lebih pintar daripada penyihir 3 hari yang lalu, bahkan jika mereka berjauhan, kekuatan sihirnya tidak melemah banyak. Dia dengan cepat menyanggap perisai sihir, dan panah berduri petir terhalang setelah dipukul, dan kemudian jatuh ke tanah. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk sampah? Tombak es. Sinar besar tombak es dengan cepat menghantam Chenan dari udara, cahaya dingin yang menyilaukan membuat orang tampak kedinginan. Chenan melambaikan tangannya dengan terburu-buru, mengirimkan puluhan roh pedang emas, membelah tombak es yang berteriak. Tapi dia tidak membiarkannya terkesiap. Sebilah bilah angin yang besar berkibar-kibar karena serangan udara yang menusuk, dan di belakang bilah itu ada kilat yang menari. Menghindari putaran serangan sihir ini, Chenan berjabat tangan dan menembakkan 3 pisau terbang. Tubuh pisau disuntikkan dengan banyak kekuatan internal murni olehnya. Pisau itu cerah dan dingin, dan lolongan menjerit pecah. Perisai ajaib yang Phoenix Timur bergegas untuk meledak akan meledak dalam sekejap mata. Dia buru-buru mengumpulkan penghalang biru muda, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa baut petir untuk menemuinya. Busur listrik yang kuat mengubah arah 3 pisau terbang dan jatuh ke tanah. Setelah melalui situasi berbahaya ini, dia segera tenang dan menjadi sangat berhati-hati. Gelombang sihir, energi pedang, energi yang kuat terus-menerus menggerakkan di antara keduanya. Keterampilan tempur Phoenix Timur yang sebenarnya sangat pintar, dia bergerak cepat di udara, menggunakan teknik terbang angin untuk berbelok ke kiri dan kanan, dan terus-menerus mengubah posisinya untuk melakukan serangan sihir kekerasan pada Chenan. Tanah datar ditembak dari lubang yang dalam oleh bola api yang menakutkan. Petir yang ganas menghanguskan ladang. Roh pedang mengerikan Chenan hendak merobek kekosongan, dan ujung tajam yang cerah berayun di udara, menghalangi gelombang demi gelombang serangan magis. Pada saat yang sama, ia terus menembakkan senjata tersembunyi ke arah langit, dan membuat pihak lain dalam bahaya dari waktu ke waktu, wilayah. Tapi dia tidak berani dengan mudah menampilkan penangkap naga. Pertama, jaraknya terlalu jauh, dan penangkap naga mungkin tidak bisa menyentuh Phoenix Timur. Kedua, Phoenix Timur terus bergerak cepat, dia takut dia tidak akan diambil oleh lawan. Para siswa dalam pertempuran penampilan berhenti berteriak-teriak. Semua orang memperhatikan pertempuran di lapangan dengan penuh perhatian. Pertempuran yang indah antara keduanya sangat menarik semua orang, dan bahkan para guru yang berdiri di luar mengangguk. Oriental Phoenix dengan cepat memindahkan beberapa posisi di udara, lalu tiba-tiba berhenti dan menggantung di udara. Dia berteriak, pergi mati, sampah, tarian gila. Elemen magis di udara melonjak ke arahnya, tongkat giok ungu melambai berturut-turut, puluhan baut kilat jatuh langsung dari langit, dan kilat menari liar menutupi seluruh situs, dan setiap inci ruang adalah listrik petir yang terjalin sangat luar biasa. Chenan menghindari hal yang tak terhindarkan, karena ada tenda listrik di mana-mana. Dia buru-buru melempar pisau besi seperti pisau terbang, Xiejian di tanah, dan kemudian dengan cepat memasukkan pisau panjang ke tanah. Petir bergemuruh turun, setengah dari busur itu tertarik oleh besi di tanah, dan senjata-senjata besi tersambar mangga listrik yang ganas meledak semburan percikan listrik. Chenan berbaring di tanah untuk melakukan Suan Gong, sehingga tubuh emas dipenuhi dengan energi sejati di permukaan, dan pada saat yang sama, ia terus mendesak gas pedang yang ganas untuk menahan energi yang mengamuk itu. Phoenix Timur terus melambaikan tongkatnya, dan kilat terus bergemuruh, yang membuat para siswa yang menyaksikan pertempuran bergerak, dan beberapa orang berseru. Terlalu mengejutkan. Ya Tuhan, bukankah Miss Is akan mencapai tingkat ketiga? Faktanya, Oriental Phoenix sangat sulit pada saat ini, sangat ajaib untuk mengeluarkan sihir yang begitu kuat, dia telah mengkonsumsi 80 hingga 90% dari kekuatan sihirnya, dan dia tidak akan bisa bertahan. Chenan sangat malu saat ini, dia perlu terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk melawan arus kuat yang mengamuk di mana-mana, tetapi untungnya, tidak ada kilat besar untuk langsung memukulnya. Melihat langit dan memelototinya, Phoenix Timur, yang masih meluncurkan serangan kilat gelombang www.metalnovel.com gelombang dia mengangkat tangan kanannya, sebuah telapak emas besar bergegas langsung menembus petir yang mengamuk di udara, bergetar di seru dari luar venue. Penangkap naga, ya Tuhan, ini penangkap naga yang dikabarkan.
Keindahan bola-balik tari naga melintas dengan cemerlang, berbisik, aku akhirnya melihatmu menembak, penangkap naga yang telah lama hilang benar-benar luar biasa. Phoenix Timur terkejut, tetapi secara tak terduga, penangkap naga bergegas melewati petir yang lebat. Dia dengan cepat menghentikan serangan kilat dan dengan cepat bergegas ke samping, sambil mendukung perisai sihir biru muda untuk melindungi tubuh. Penangkap naga ini sebenarnya dimainkan oleh Chen Nan, yang jauh di luar jangkauan serangan biasa, tapak tangan emas besar dicetak pada perisai ajaib sekaligus, dan perisai sihir biru muda langsung retak. Phoenix Timur panik, dia buru-buru mengubah arah dan dengan cepat bergerak keluar. Menyaksikan telapak emas besar perlahan memudar sampai dia akhirnya menghilang ke udara, dia menghela napas lega, tetapi pada saat itu tanah berubah. Chen Nan menyaksikan pukulan itu tanpa hasil, dia ingin mengirim senjata tersembunyi untuk menyerang Phoenix Timur, tetapi tidak ada setengah besi di sampingnya. Dia tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia menekan tangan kirinya ke bawah, dan telapak tangan emas besar menghantam tanah. Kekuatan reaksi besar itu mengayunkan angin puyuh yang keras, dan pada saat yang sama, kakinya menendang keras di tanah. Dia naik ke langit, teriakan di luar. Pengadilan. Bajingan itu terbang. Hati-hati. Ketika Oriental Phoenix memperhatikan Chen Nan, sudah terlambat, Chen Nan telah naik setinggi 8 kaki, dan meraih ke bawah untuk meraih pergelangan kaki kirinya. Phoenix Timur berteriak, ah bajingan, biarkan aku pergi. Pada saat ini, Phoenix Timur hampir kehilangan kekuatan sihirnya, dan tidak dapat mengerahkan sihir mematikan apapun. Ia nyaris tidak melepaskan beberapa busur kecil, tetapi itu tidak cukup untuk mengancam Chen Nan. Chen Nan menyeretnya ke dalam pelukannya dengan tarikan yang kuat. Dia tidak ingin diinjak olehnya. Dengan teriakan Phoenix Timur dan seruan semua orang di luar pengadilan, keduanya jatuh bersama. Chen Nan membebaskan tangan kanannya. Gunakan telapak tangan Anda untuk menepuk tanah untuk menghentikan jatuh. Akhirnya, mereka berdua mendarat, dan Chen Nan memegang Phoenix Oriental di tanah dan meluncur sejauh 7 atau 8 meter untuk menyelesaikan dorongan besar. Seluruh stadion seni bela diri sunyi, dan semua orang tercengang. Aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi hasil seperti itu. Setelah keheningan, semua orang meledak menjadi marah. Lepaskan Nona Oriental. Cepat lepaskan sampah itu. Chen Nan memegang seorang wanita cantik di lengannya, tetapi saat ini dia tidak memiliki riak di hatinya. Dia melompat dan mengambil Phoenix Timur pada saat yang sama, tidak menunjukkan belas kasihan padanya, dia mengabaikan dan berteriak pada Phoenix Timur, dan memutar kedua tangannya di belakangnya. Kevin cepat-cepat berlari dan berkata, Kakak Chen, Anda telah menang, tidakkah Anda melepaskan Phoenix dengan cepat? Chen Dao Selatan, tunggu sebentar. Dia menoleh ke kerumunan di luar pengadilan dan berteriak, saya mengalahkan perwakilan yang Anda pilih. Mulai sekarang, saya dan Anda tidak akan membuat air. Oriental Phoenix sangat malu dan marah pada saat ini sehingga dia merasa kesal dalam hatinya. Setelah tangan Chen Nansong, dia akan melemparkan dirinya dengan putus asa, tetapi Kevin tertangkap. Kemudian sang putri kecil dan beberapa gadis berlari dengan cepat, dan dia baru saja diusir. Kamu dan aku tidak pernah selesai. Phoenix Timur menjerit saat dia pergi. Semua orang di luar lapangan memelototi Chen Nan, menatapnya dengan ganas. Chen Nan melambaikan tangannya dan tersenyum, hehe, aku menang, dan tidak akan ada lagi kebencian di antara kita mulai sekarang. Bah, tak tahu malu, sampah. Ada suara memarahi di luar ladang, dan kemudian tomat, telur, del. Dilemparkan ke arahnya. Ini tidak berlebihan, aku menyiapkan hal-hal ini sebelumnya. Chen Nan buru-buru mundur. Pria berambut pirang, Kevin, berdiri dan berteriak, jangan girang, kami siswa dari Departemen Sihir bisa kalah, dan jangan katakan pada orang lain. Para siswa yang marah berangsur-angsur tenang, tetapi mata semua orang memandang Chen Nan penuh permusuhan, membuat Chen Nan merasa kedinginan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjiwa biru berjalan ke lapangan, dia menunjukkan momentum yang kuat, dan dia tahu bahwa dia adalah seorang master. Ketika lelaki tua itu menatap Chen Nan, tidak ada sedikit pun kebaikan. Dia melirik Chen Nan dengan dingin dan berteriak keras di luar lapangan, karena duel sudah berakhir, mari kita pergi dengan cepat. Semua orang kagum pada orang tua di luar lapangan. Kebanyakan orang akan bubar setelah mendengar kata-kata itu, tetapi pada saat itu Chen Nan berteriak, ternyata kamu, aku akan bertarung dengan orang tua yang sudah mati di timur. Begitu lelaki tua berbaju biru itu berbicara, Chen Nan mendengar suaranya, lelaki tua oriental itu memukulinya dengan keras di hutan di luar kota hari itu. Ada banyak keributan di luar venue, mereka berpikir bahwa Chen Nan telah bermain dengan cucu lelaki tua itu. Dan mereka baru saja mengalahkan Phoenix Timur dengan cara yang sangat indah. Pada saat ini, mereka harus menghindari talenta lama. Lelaki tua itu berbisik, bocah yang busuk itu menggertak cucuku lagi, dan aku akan cepat atau lambat akan membantumu. Orang tua dari timur membuat tanda yang sama di hati Chen Nan dan wakil presiden yang keji. Mendengar ini, dia dengan cepat mengambil benda-benda tersembunyi di tanah, dan kemudian melemparkan otaknya ke orang tua itu. Lelaki tua itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan seberkas cahaya biru muncul di hadapannya. Semua senjata tersembunyi menghilang ke dalam cahaya seperti lembu jantan yang memasuki laut. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan suara, Sili Wah Lao, terdengar. Setumpuk besi tua jatuh ke tanah. Chen Nan ketakutan, lelaki tua itu mampu menghancurkan besi halus itu dengan perlindungan tubuhnya, jadi dia tidak cocok untuknya. Aku tidak mempermalukanmu hari ini, pergi, tapi jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali, kalau tidak aku akan memukulmu sekali.
Chenan sangat tertekan, musuh besar ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan orang tua yang keji di depannya, dan diancam oleh pihak lain. Dia baru saja berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba dia tertawa dan berkata, orang tua itu sebenarnya, haha. Dia tertawa dan berjalan keluar dari ladang. Lelaki tua di timur itu tertegun selama beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, dahinya berkedut dengan otot biru, dan janggut putihnya gelisah. Bocah brengsek yang tak tahu malu itu ingat padaku, aku akan mengganggu tanganmu yang bau cepat atau lambat. Dia memaksa amarahnya dan melihat Chen Nan pergi. Chen melewati Kevin dan berkata dengan lembut, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu dan aku akan memiliki pertempuran cepat atau lambat. Chen Nan sangat senang ketika dia berjalan melalui kerumunan, takut bahwa pemberani tiba-tiba akan mengirim masalah kepadanya, sehingga menarik pengepungan dari kerumunan, dan dia menghela nafas lega setelah berjalan keluar dari arena seni bela diri. Bajingan, selamat atas kemenanganmu, dan penangkap naga benar-benar luar biasa. Tarian naga terbang dan mendekat dari tidak jauh. Saudaraku, mengapa kamu ada di sini lagi? Baru saja beberapa orang salah paham bahwa aku memukul idemu, tetapi di mana mereka tahu bahwa kamu telah memukul ideku. Beberapa orang yang menjijikkan, dengan cepat menuliskan rahasia penangkap naga kepada saudaramu, dan kemudian kirimkan kepadaku ke Akademi Kamikaze, kalau tidak kamu tahu konsekuensinya. Melihat wanita cantik yang elegan dan tampan tetapi mulia dan mewah, Chen Nan mengangguk tanpa daya dan berkata, oke. Long Wu tersenyum cerah dan berkata, jika kamu berani wangi aku, kamu tidak boleh menyesalinya saat itu. Setelah dia berkata, dia berjalan pergi dengan ringan. Melihatnya pergi, Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, Anda harus menunggu 100 tahun lebih dulu. Dia berjalan di luar kampus. Pertempuran antara Chen Nan dan Phoenix Timur memang sangat menggairahkan. Pada saat itu, semua orang di luar pengadilan sangat bersemangat. Tetapi ketika pertandingan berakhir, semua siswa yang menonton kecewa, terutama para siswa dari Departemen Sihir sangat frustasi. Mereka tidak pernah berharap bahwa sampah yang membuat mereka begitu membenci akhirnya akan menang, yang bukan kecil bagi mereka. Pukulan. Meskipun perang telah berakhir, badai tidak berhenti, pertempuran yang indah ini dengan cepat menyebar ke setiap sudut perguruan tinggi, semua orang mengetahui bahwa sampah terkenal adalah seorang master. Para siswa yang dibudidayakan dengan baik diam-diam menganggapnya sebagai seorang master. Seorang lawan potensial. Namun, badai tidak berhenti di situ. Akademi Kamikaze terkenal di daratan, dan semua pasukan sangat mementingkan siswa berprestasi di perguruan tinggi. Mereka sering menggunakan uang dan keindahan untuk menarik mereka yang berguna bagi mereka. Banyak pasukan dipasang di kampus. Orang dalam, beberapa orang telah memperhatikan Chen Nan. Chen Nan mengalahkan Phoenix Timur dan untuk sementara waktu menyingkirkan pembunuhan semua orang, tetapi dia tidak bersukacita atas kemenangan itu. Dia tahu bahwa hal-hal tidak akan berakhir di sana, dan Phoenix Timur pasti tidak akan mau menyerah, dan pada saat yang sama, pria timur tua yang sangat dia benci tidak akan membiarkannya pergi. Setelah perang, dia sangat lelah. Dia tidak pulih sampai sore. Dia berbaring di tempat tidur dan berkata pada dirinya sendiri, wakil presiden yang berbahaya, orang tua yang keji di timur, burung Phoenix Oriental yang tidak nyaman, tarian naga yang sulit, anak kecil yang merepotkan iblis, orang-orang ini semua berasal dari Akademi Kamikaze. Mungkinkah aku dan perguruan tinggi ini bergegas, bagaimana mereka menyebabkan begitu banyak sakit kepala? Petik 2. Ketika Chen Nan memikirkan wakil dekan dan orang tua di timur, dia sangat tertekan. Dari budidaya orang tua di timur sampai kekuatan wakil dekan, dia saat ini bukan lawan dari keduanya. Latihan kultivasi kedua orang tua ini sangat dalam, tetapi mereka sangat keji. Terutama orang tua di timur sebenarnya mengancam akan memperbaiki saya, yang merupakan kebencian yang ekstrim. Wakil kepala menipu dia dari 50.000 koin emas, dan orang tua timur memukulnya di luar kota. Setiap kali dia memikirkan tempat ini, Chen Nan merasa gila, dan akhirnya dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk pergi ke Akademi Sen Feng di malam hari. Buat suara besar, dia pikir apa yang dikatakan monster tua hari itu sangat masuk akal. Para master di Akademi Kamikaze seperti awan. Ketika dia mengunjungi kampus 2 kali pada malam hari, dia mungkin telah ditemukan oleh para master di dalam. Kali ini dia memutuskan untuk menyelam dari tempat paling terpencil di kampus. Masuk. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia mulai mempersiapkan aksinya di malam hari, lalu keluar dan membeli 60 pon bubuk cabai. Malam itu sunyi dan bintang-bintang bertitik. Chen Nan melompat keluar dari penginapan membawa sekantong besar paprika. Dia seperti angin di jalan, dan dia datang ke Akademi Sen Feng dalam sekejap mata. Tapi kali ini dia tidak terbang secara langsung. Sebagai gantinya, dia membuat lingkaran besar di sekitar akademi dan datang ke sudut timur laut akademi. Ini juga merupakan sudut timur laut kota jahat, dan suara sungai yang mengalir di sekitar kota dapat dengan jelas didengar. Chen Nan terbang ke dinding yang tinggi, lalu melompat turun. Di dalamnya ada kuburan, api fosfor adalah hantu dan menyeramkan, bagian depan kuburan adalah hutan lebat, ada bayangan besar dari kejauhan, juga memberikan perasaan suram, tertekan. Chen Nan berjalan keluar dari kuburan dan melewati hutan meskipun artis itu berani, dia masih merasa kedinginan. 2 gunung rendah di luar hutan terhubung dan membentang sejauh 3 mil, dia membalik gunung rendah dan mencapai tujuannya. Ada banyak gua besar di kaki gunung, banyak raksasa berbaring di gua atau berbaring di luar gua. Orang-orang besar ini adalah tunggangan para ksatria naga di Akademi Kamikaze.
Ada naga bumi, naga terbang, naga-naga, dan bahkan naga raksasa. Naga ini akan dibawa oleh pemiliknya ke pegunungan terdekat untuk dimakan setiap beberapa hari. Mereka dihuni di sini pada hari kerja. Tujuan Chenan adalah naga-naga ini. Dia tahu bahwa dia bukan lawan dari wakil dekan dan lelaki tua di timur, jadi dia mendapatkan gagasan tentang orang-orang besar ini dan membayangkan adegan ketika puluhan naga menjadi gila bersama. Dia tertawa. Dia tidak berani mendekati monster-monster itu. Dia memanjat tebing di atas gua dan melihat ke bawah dengan hati-hati. Dengan cahaya bintang yang redup, dia bisa melihat lebih dari 30 naga merangkak keluar gua. Di antara mereka, ada 3 naga raksasa seperti bukit, yang sangat menarik. Dia menduga jumlah naga lebih dari ini, mungkin ada 1 atau 2 di gua-gua besar, yang menunjukkan bahwa kekuatan Akademi Sen Feng adalah 1 atau 2. Gua tidak curam sama sekali. Dia datang ke daerah yang datar dan meletakkan tas paprika di tanah. Dia akan bertindak, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan Chenan hampir jatuh dari gunung. Dia terkejut dan buru-buru membawa tas ke samping. Setelah berdiri teguh, dia melihat ke tempat di mana dia berdiri dengan terkejut. Ternyata tidak ada tanah datar sama sekali, tetapi sebuah lubang yang tidak terlalu dalam, dan seekor naga kecil yang tergeletak di sana hanya meratakan lubang itu. Dikatakan sebagai naga. Dibandingkan dengan naga lain, naga memiliki sayap dan panjang sekitar 2 kaki. Tubuh mereka berwarna coklat keabu-abuan, serupa warnanya dengan batu-batu terdekat. Pada saat ini, Xiaolong mengangkat kepalanya dari lubang, mengedipkan mata besar yang polos menatap Chen Nan, terlihat sangat imut, seolah-olah dia dirugikan dengan diinjak-injak. Ternyata itu bayi naga, sangat lucu, lupakan saja, aku tidak akan mengajarimu. Chenan mengeluarkan paprika yang sudah dikemas di dalam tas, lalu melemparkan tangannya ke bawah dengan cepat, hampir setiap bungkus paprika mengenai kepala naga. Bubuk paprika yang dikemas meledak dan permukaan serbuk terbang, dan suara Long Xiao terdengar dari bawah. Ketika beberapa kantong kertas besar menghantam 3 kepala naga raksasa, naga besar itu meraung ke langit, dan bagian dasarnya mendidih. Xiaolong telah melihat Chen Nan dengan rasa ingin tahu pada awalnya, dan kemudian kemuliaan aneh melintas di matanya. Ketika Chen Nan lewat dan ingin melarikan diri, dia tiba-tiba bergegas dan membanjiri Chen Nan. Chen Nan hanya ingin Yumong mengenyahkannya, tetapi cakar naga itu tiba-tiba bergerak, dan kebetulan itu ditekan pada beberapa lubang besar di punggungnya, sehingga dia tidak bisa mengerahkan keahliannya. Untuk naga lain, naga itu kecil, tapi untuk Chen Nan itu sudah monster besar. Dia hampir mematahkan tulangnya di bawah tekanan. Jika bukan karena krisis terakhir, dia akan mengumpulkan beberapa kekuatan internal. Dia benar-benar akan ditekan menjadi pati oleh Xiao Longsheng. Chenan mencoba membuat beberapa langkah, tetapi tidak bisa membuat Xiao Long bergerak sedikit, jadi dia tidak lagi menyia-nyiakan kekuatannya. Dia menghela nafas dalam hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa naga kecil yang imut ini tiba-tiba akan berada dalam masalah. Bubuk merica membuat mata naga di bawahnya sulit dibuka, dan hidung naga itu mengalir, selusin naga terbang ke langit, dan setengah lainnya berjatuhan di tanah. Di malam yang dalam malam ini, puluhan naga meraung bersama-sama, dan naga yang menghancurkan bumi meraung, suara naga bergemuruh meraung, bergemuruh di langit, dan menyebar ke kota dosa, dan sebagian besar orang di kota terbangun. Ada kekacauan di Akademi Kamikaze, semua orang terbangun dari tidurnya, lampu lilin menyala, kampusnya cerah, dan banyak tokoh dengan cepat bergegas ke sini. Ksatria naga di Akademi tiba terlebih dahulu, semua orang sangat cemas, tunggangan mereka bertengger di sini, takut naga mereka akan menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Mengapa nagaku terus-menerus berputar? Bagaimana nagaku bisa terbang di langit? Kenapa semua naga meraung? Pasti ada sesuatu yang aneh. Semakin banyak orang berkumpul dalam sekejap mata. Chen Nan berduka, dia ditekan oleh naga di tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia ditemukan dapat menangkap tangannya. Kamu bau, apa rasanya ini? Seperti bubuk cabai. Dengar, setiap naga tampaknya memiliki bubuk cabai di kepalanya. Sial, seseorang pasti membuat masalah. Ya Tuhan, bajingan mana yang melakukan tipuan? Pergi ke air bersih untuk membantu naga mencuci matanya, kalau tidak, itu bisa membahayakan naga nanti. Ratusan orang yang dengan tergesa-gesa berlari kembali dengan cepat gelombang www.metalnovel.com gelombang beberapa orang pergi mencari ember kayu untuk mengambil air, dan beberapa orang meminta bantuan. Pada suatu waktu, ada banyak suara di Akademi Kamikaze. Chenan sangat cemas saat ini. Jika dia ditangkap oleh para ksatria naga yang marah, akhir hidupnya bisa dibayangkan. Ketika dia diam-diam fokus, Xiaolong tiba-tiba bergerak, itu memutar tubuhnya yang gemuk, dan kemudian berdiri dengan goyah. Chen Nan terkejut, dan rengekan keluar dari bawahnya. Dia marah dan marah pada naga kecil yang aneh ini. Setelah keluar, dia ingin memberinya beberapa pedang ki, tapi Xiaolong tiba-tiba merentangkan kepalanya dan menggosoknya, tampak sangat intim, melihat kerlap-kerlipnya. Mata besar, Chen Nan benar-benar tidak bisa pergi. Lupakan saja, lelaki kecil itu berpikir kamu sangat imut, aku tidak akan membersihkanmu. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Xiaolong mengejarnya dengan terhuyung-huyung. Kamu anak kecil benar-benar lengket, aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kamu. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian saat ini. Chen Nan ingin mengambil kesempatan untuk pergi dengan cepat, tetapi Xiaolong terjerat dalam dirinya dan menggigit lengan bajunya dengan mulut terbuka. Bayi naga akan melepaskan mulutnya.
Aku akan mendatangimu lagi lain kali. Xiaolong melepaskan mulutnya, tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan menjilatnya di wajah Chen Nan hampir bernafas. Lidah Xiaolong panjangnya lebih dari 1 meter, dan air liur di atasnya membuatnya basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sialan. Dia melompat dengan cepat tanpa kembali ke gunung. Chen Nan pergi tak lama setelah itu, beberapa orang datang ke tempat itu dengan ember satu demi satu. Kekacauan di Akademi Kamikaze ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Banyak orang di penginapan dibangunkan oleh naga yang gemetaran, tetapi setelah beberapa saat mereka tidur. Setelah Chen Nan kembali, dia dengan hati-hati membersihkan seluruh tubuh dari atas ke bawah. Untungnya, air liur Xiaolong tidak berbau apa-apa.